Hai guys, di video kali ini saya mau update soal kondisi bank run yang terjadi di dunia kripto sekarang di mana orang-orang banyak yang menarik uangnya daripada exchange. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan juga ada perkembangan soal penemuan-penemuan terbaru mengenai SBF FTX yang kurang mengenakan dan kita akan juga lihat hal-hal lainnya yang penting ya teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi mengenai fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu technical analysis untuk harga Bitcoin. Untuk harga Bitcoin di time frame weekly-nya terjadi penurunan harga yang cukup deras sekali untuk minggu lalu. Dimulai dari 20.900-an itu sampai ke harga 15.622. Jadi ini merupakan penurunan yang cukup besar sekali ya dan sangat bearish ya dari TA. Namun kita lihat kalau dari RSI-nya ini terjadi yang namanya bullish divergence. Jadi ketika weekly-nya itu turun lebih rendah tetapi RSI-nya itu kuat, berarti ini ada buying pressure di area ini. Dan MACD-nya kalau kita lihat masih berada di atas garis. Untuk market cipher masih bearish sebenarnya. Red dot dan money flow-nya itu masih dalam kondisi merah. Jadi masih lebih banyak bearish-nya. Kalau kita lihat dari price action-nya juga. Close week-nya tidak terlalu bagus. Close daily-nya bagaimana? Close daily-nya kita lihat kalau ini adalah pola mirip dengan pola uh, descending triangle. Jadi dia melemah terus, tidak bisa naik, tapi malah turun dari 4 hari terakhir ini. Dari sejak Jumat sampai hari ini masih dalam posisi turun. Belum membuat lower low daripada 15.600, tapi ada potensi untuk melakukannya. Untuk indikator dia masih dalam kondisi bearish ya teman-teman, tidak ada green dot, masih dalam kondisi bearish, jadi masih ada potensi untuk turun. Dan untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Time frame 4 jamnya kita lihat melengkung ke bawah, jadi ini bukan merupakan tanda yang baik kalau RSI-nya mengikuti dan MACD-nya mau retest garis orange ini. Kalau misalnya cross ke bawah maka akan buruk untuk harga Bitcoin secara jangka pendeknya. Dari market cipher juga tidak terlalu baik ya, masih dalam posisi downtrend. Target selanjutnya adalah seperti ini. Tentu saja 15.600 itu bisa menjadi support, dan kalau misalnya dia turun lagi itu dia bisa ke 14.900. Di situ ada 1,272-nya dan juga di 14.000 di 1,618-nya ya teman-teman. Jadi itu adalah dua daerah penting untuk sekarang ini di 14.900 dan 13.900. Oke. Nah, mengherankannya adalah di mana saham justru memiliki performa yang baik selama beberapa hari kemarin. Untuk minggu lalu, hari ini belum buka pasar saham Amerika Serikat, tetapi futures-nya sudah buka dalam kondisi sedikit turun dari open-nya ya. Tapi dari price action kita lihat kalau ini merupakan higher high di sini dan higher low juga di sini. Jadi semacam pola reversal, jadi harusnya bisa ada potensi yang lebih besar bagi saham untuk ke atas. Dan kita lihat juga kalau DXY ini dalam posisi terjun ke bawah, sekarang lagi konsolidasi naik ke atas, sangat wajar sekali karena sudah mengalami penurunan yang cukup deras ke bawah. Jadi ini wajar sekali untuk naik ke atas koreksi. Level selanjutnya adalah 107,7 dan saja di garis resistance ini di 108,7. Kemungkinan bisa retest daerah itu. Kalau confirm maka akan ke bawah lagi melanjutkannya dan bisa bullish untuk saham dan harusnya juga untuk Bitcoin ya. Tetapi karena ada Black Swan event yang terjadi, ini membuat harga Bitcoin tidak bisa naik. Kalau misalnya ini FTX tidak terjadi, maka mungkin Bitcoin bisa ke harga 25.000 ya. Kondisi sekarang banyak orang yang menarik dari Binance, dari exchange lain, OKX, Crypto.com. Di kemarin kondisi saya akan langsung saja ke ini. Jadi ini merupakan total uang yang masuk dan uang yang keluar daripada exchange tersebut. Kita lihat di 12-13 jam terakhir ya. Binance ini yang keluar itu adalah
944 juta, yang masuk 1 miliar, yang keluar sekitar 2 miliar. Jadi total yang net flow-nya itu jadi dikeluarin sebesar 940 juta. Jadi orang-orang menarik dari sini, bisa saja ini adalah stable coin, bisa saja ini adalah koin ya. Nah, banyak yang nah, dari Coinbase ini mulai banyak yang menarik daripada Coinbase-nya. Kalau kita lihat net flow-nya itu mulai negatif, jadi banyak yang menarik dari exchange. Dan dari 1 minggu terakhir ini ada 200.000 Bitcoin yang ditarik daripada centralized exchange, dan ini 80.000-nya itu dari Binance untuk kondisi sekarang ini. Jadi banyak sekali Bitcoin yang ditarik dari situ. Dan 12 jam update ini orang-orang yang withdraw daripada Binance ini mulai stabil. Kalau kita lihat berkurang ininya, net flow-nya, jadi mulai stabil. Itu merupakan, ini bisa menggambarkan sentimen daripada orang-orang. Kalau misalnya ini stabil, tidak terlalu banyak perubahan, maka orang-orang tidak panik untuk menarik uang daripada exchange-nya ya teman-teman. Nah, dan ini adalah kondisi sekarang di mana kita harus berhati-hati ya, karena kemarin ada permainan yang dilakukan oleh Gate.io dan Crypto.com, di mana Crypto.com itu mengirimkan secara tidak, katanya mereka tidak sengaja salah kirim ke Gate.io, dan tentu saja kita tahu bahwa itu digunakan untuk snapshot proof of reserves, bukti mereka memiliki uang di exchange-nya untuk membayar user ketika mereka melakukan penarikan, dan biar kelihatan gede, jadi mereka pinjam tokennya itu daripada exchange lain, dan pokoknya ini merupakan cara licik yang mereka lakukan untuk kelihatan gede proof of reserve-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati di beberapa exchange seperti Gate.io, Crypto.com, Huobi, katanya KuCoin juga ya. Dan ada juga exchange AAX dari Hong Kong itu yang di stop withdraw-nya, jadi tidak bisa withdraw lagi dari situ, dan kondisi bisa semakin bertambah parah. Dari CEO Coinbase sendiri, Brian Armstrong, dia bilang bahwa ini tidak masalah, exchange kita tidak akan seperti FTX. Dari Binance, Binance merupakan yang terbesar, meskipun banyak yang melakukan penarikan, tetapi saya masih optimis dengan Binance ya, karena dari profesionalitas daripada si Z-nya itu kelihatan ya. Oke. Dan kalau kita merenung sedikit, DeFi yang selama ini sudah ada, Aave, Uniswap, MakerDAO, Compound, Yearn Finance, GMX, Synthetix, itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. DeFi sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Yang dalam kondisi berbahaya adalah CEX seperti ini, Crypto.com, Gate.io, tentu saja FTX kemarin yang sudah ini apa namanya, mengambil uang daripada pengguna-penggunanya. Jadi uang di FTX itu langsung hilang, diambil 400 juta, dijual, diambil untuk mereka sendiri ya. Tapi Aave, Uniswap, Maker yang transparan, yang bisa kita lihat total value lock-nya, yang terkesan biasa-biasa saja ya, tidak terlalu istimewa. FTX yang wow banget, malah Aave, Uniswap, Maker, mereka lah yang menjadi, mereka baik-baik saja dan dalam kondisi yang baik ya. Dipakai terus dan adopsi semakin bertambah juga. Kemarin kita lihat kalau koin-koin seperti DYDX, GMX naik lumayan, Trust Wallet juga naik lumayan. Trust Wallet merupakan wallet, SafePal juga lumayan. Jadi untuk mendukung orang-orang memasukkan uangnya itu kepada wallet, cold wallet, dibandingkan dengan masukin di exchange ya. Nah, ini adalah bagusnya decentralized finance. Decentralized finance-nya itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah oknum-oknum seperti oknum ini yang banyak menyalahgunakan uang nasabahnya ya. Uang nasabahnya dipakai untuk di Alameda, untuk di
puterin lagi padahal seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Dan ini ada cerita yang sangat gila sekali ya, bahwa ini merupakan salah satu kebobrokan daripada SBF ini yang dibuka oleh co-founder daripada MakerDAO, di mana dia berusaha membuka akan hal ini dan badannya itu ada tergeletak di suatu pantai, tergeletak mati di sana. Ya, rumornya adalah dia mengkoneksikan FTX dengan ring ini. Ya. Dia berusaha untuk mengekspos kebangkrutan daripada FTX dan Alameda. Logo ini merupakan direct copy daripada ini. Kita lihat kalau ini merupakan yang dikatakan oleh co-founder daripada MakerDAO tersebut, ya, benar-benar gila sekali. Dan ini adalah yang merupakan tanda bahwa Alameda ini nggak benar, karena logo Alameda ini itu sama, mirip banget dengan logo ini yang tidak benar. Ya, teman bisa baca sendiri. Dan SBF sendiri ya, dia pakai baju ini, ada logo ini, itu sama dengan yang di sini. Di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini berarti mereka adalah orang-orang seperti ini. Dan ini ya dibukakan, cukup mengerikan menurut saya. Ya, saya share kepada teman-teman ya. Oke. Ini juga merupakan salah satu fraud juga daripada SBF-nya FTX. Ya, ini FTX-nya itu memiliki ESG yang lebih tinggi daripada ExxonMobil ya, yang sudah perusahaannya itu sudah cukup lama berdiri, leadership dan governance-nya yang paling kuat ya, lebih kuat daripada ExxonMobil ya. Ini merupakan bukti bahwa rating ESG ini adalah fraud, dan Elon Musk juga setuju akan hal ini. Dan ada juga banyak sekali hal-hal yang buruk yang terjadi di situ. Dan kita akan update soal itu. BitBoy Ben Armstrong akan membukakan itu, dan saya akan update juga dari dia ya teman-teman ya. Mengenai banyak sekali hal yang dibukakan mengenai kebobrokan Alameda, SBF, FTX ini, dan orang-orang di baliknya itu juga ada. Ya. Dan sekarang kita lihat analisa daripada Bitcoin Jack. Ini ada kemiripan dari kondisi sekarang. Kalau misalnya ini dibalikkan, maka mirip dengan kondisi ketika November 2021, puncak Bitcoin di 69.000. Jadi menembus batas di sini, dan merupakan area untuk men-trap orang-orang untuk melakukan short-nya mungkin bisa nanti terlikuidasi karena tiba-tiba naik ke bawah ke sini, artinya harga naik. Tapi ini hanyalah analisa fraktal dan dia hanya mempertimbangkan ke possibilitasnya ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari hal ini. Bisa saja kita lebih rendah lagi, mungkin nanti malam, mungkin minggu-minggu ini lebih rendah daripada 15.600, itu sangat mungkin. Dan tiba-tiba naik dari situ mungkin saja. Tetapi kondisi kita masih bearish. Sekarang ini dilihat dari price action-nya. Dan di balik drama-drama yang sekarang sedang terjadi ini, Whale Ilko, whale kesayangan kita ini, dia tetap melakukan DCA, beli terus Bitcoin. Dia membeli beberapa ribu Bitcoin dalam beberapa hari terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa harga sekarang 16 ribuan adalah harga yang baik sekali untuk kita melakukan DCA. Kalau misalnya kita bisa melakukannya, maka itu baik sekali untuk kedepannya ya, secara jangka panjang. Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.